Baik, sahabat sekalian, kita masih pada topik pengembangan kemampuan dasar belajar bagi peserta didik autis. Sekarang pada unit berteman. Perlu diketahui bahwa dalam proses berteman terdapat proses interaksi dan saling berbagi. Tentu itu sulit bagi peserta didik autis sebab mereka mengalami hambatan untuk fokus memperhatikan lawan bicara. Kalaupun terjadi percakapan, sering loncat-loncat atau out of context, dan sering ada jeda, kemudian harus di-prompting. Selain itu, peserta didik autis pun sulit memiliki keinginan yang kuat untuk komunikasi dan cenderung tidak menunjukkan minat pada apa yang dikatakan oleh teman atau lawan bicaranya. Ya, mereka cenderung menarik diri ya. Selanjutnya, hambatan lain yang muncul saat interaksi atau saat berteman, yaitu mereka ini tidak memahami pada saat kapan mereka harus mengambil giliran bicara dan saat kapan harus menyimak. Dengan kondisi seperti semua itu, akhirnya peserta didik autis terkesan tidak memiliki empati terhadap orang lain. Untuk menumbuhkan kesadaran berteman, maka diperlukan tahapan tertentu. Dapat dimulai dengan menumbuhkan kesadaran bahwa di sekitar dirinya ada orang lain atau ada teman sebaya yang siap mengeksplorasi berbagai hal. Jadi anak harus tahu bahwa ada teman sebaya di sekolah atau di sekitar rumah, atau mungkin ada sepupunya atau saudaranya yang lain yang siap bermain, berteman, mengeksplorasi banyak hal yang menyenangkan bersamanya. Setelah menyadari hal tersebut, maka diarahkan untuk melakukan interaksi sekecil apapun, walaupun hanya saling memandang atau bertukar mainan. Lakukan saja itu, meskipun sederhana. Yang penting peserta didik autis ini menyadari ternyata ada kawan, ada sahabat, ada teman yang siap untuk bermain, yang siap untuk melakukan segala hal yang menyenangkan. Bagi pihak teman sebaya atau orang-orang di sekitarnya, perlu adanya edukasi agar mau memahami cara berinteraksi atau berteman dengan peserta didik autis. Kemudian, lingkungan sekitar harus memahami dan memberikan perlakuan yang konsisten, sebagaimana yang dilakukan oleh guru atau orang tua peserta didik autis. Melalui saling memahami akan sangat membantu perkembangan kemampuan interaksi sosial peserta didik autis ini. Jadi penting support untuk saling memahami dari pihak teman sebaya, keluarga, atau lingkungan lainnya, sehingga tumbuh motivasi dan rasa nyaman bagi peserta didik autis untuk berteman atau berinteraksi. Ajarkan kepada peserta didik mengenai atau mengenal nama-nama teman sekelasnya atau teman sebaya yang ada di lingkungan rumah. Bisa caranya dengan melihatkan foto atau orangnya langsung ditunjuk kemudian disebutkan namanya, atau juga dituliskan nama-namanya dengan pakai label, ditempel di kelas atau ditempel di kamarnya atau ditulis di buku tulisnya. Kemudian strategi lainnya, peserta didik autis dimotivasi agar mau melakukan permainan yang mengandung aturan saling bergiliran atau saling menukarkan sesuatu. Dengan dimotivasi untuk belajar menunggu giliran atau saling menukarkan sesuatu, diharapkan peserta didik autis ini menyadari bahwa ada orang lain atau ada temannya yang sedang menunggu giliran, atau ada temannya yang mau bertukar sesuatu, dan tentunya itu akan sangat bermanfaat. Strategi berikutnya, ajarkan bagaimana cara mengucap salam ketika bertemu dengan teman, mengucap salam ketika bertemu dengan guru, dengan saudara, dengan orang tua, dan lain-lain. Cara mengajarkannya bisa dengan strategi praktek langsung, melihat contoh, atau bermain peran.
Berikutnya, peserta didik dimotivasi agar mau bermain bersama dengan mainan yang sedang dimainkan oleh temannya. Saat seperti ini, anak didorong untuk mengucapkan kata permisi, boleh pinjam, atau aku boleh pinjam gak mainannya, atau kata-kata lainnya yang kira-kira cukup sederhana dan mampu diucapkan oleh peserta didik autis. Atau boleh juga dibalik, temannya yang sedang main mengajak peserta didik autis ini untuk bermain bersama, kemudian dipinjamkan mainannya sambil mengatakan, nih mainanku boleh kamu pinjam, dan seterusnya. Kemudian anak autis atau peserta didik autis mengucapkan terima kasih. Kemudian boleh juga dengan strategi kembangkan permainan outdoor yang dapat dimainkan bersama oleh seluruh peserta didik, termasuk melibatkan peserta didik autis ini. Jadi silahkan bermain di luar juga. Jadi berteman sambil bermain di luar di ruangan akan semakin menyenangkan. Kemudian guru atau orang tua harus jeli menangkap respon anak, apakah sudah merasa lelah, apakah sudah bosan atau belum. Ketika mereka sudah merasa lelah atau bosan, maka anak butuh time out atau istirahat dari proses bermain atau dari proses untuk berteman ini. Jadi harus jeli mengamati kondisi fisik anak ini dan situasinya seperti apa, apakah sudah bosan atau sudah lelah atau belum. Strategi lainnya, berikan pula beberapa kesempatan kepada teman sekelasnya untuk lebih dulu mengucapkan salam ketika bertemu. Jadi temannya duluan yang mengucapkan salam, kemudian anak autis ini atau peserta didik autis ini merespon salam tersebut. Atau temannya didorong untuk mengajak berbicara lebih dulu, atau temannya memberi sesuatu lebih dulu, atau juga lebih dulu mengajak bermain dan lain-lain. Berikutnya, strategi berikutnya membuat daftar teman dengan menggunakan foto-foto teman sekelasnya dan temannya yang ada di rumah. Nah, ini strategi yang sebetulnya sudah banyak digunakan dan cukup ampuh untuk mengenalkan bahwa dia punya teman. Beri label pada foto tersebut, siapa ini, namanya siapa, dan sebagainya. Foto-foto itu boleh ditempel di dinding kelas, atau di kamar, atau di tempat lainnya yang memudahkan anak untuk mengingat atau mengenal siapa yang ada pada foto tersebut.